pernah ngerasa gampang lupa, susah fokus, atau cepat capek mikir? Hati-hati, bisa jadi itu bukan cuma karena capek biasa. Banyak orang menganggap hal ini sepele, padahal bisa jadi itu tanda otak kamu sedang kelelahan akibat pola hidup yang kurang sehat. Tanpa disadari, kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari perlahan bisa memengaruhi cara kerja otak, mulai dari menurunnya daya ingat, sulit berkonsentrasi, sampai berkurangnya kemampuan berpikir jernih. Yang lebih mengkhawatirkan, kebiasaan-kebiasaan ini sering terasa normal karena sudah jadi rutinitas. Misalnya, begadang, terlalu lama main HP, atau jarang bergerak. Awalnya mungkin nggak terasa dampaknya, tapi dalam jangka panjang bisa memicu penurunan fungsi kognitif. Jadi, kalau kamu sering merasa nggak fokus atau gampang lelah saat mikir, mungkin ini saatnya kamu mulai lebih aware dengan kebiasaan harian kamu sendiri. Di video ini, kita bakal bahas 5 kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele, tapi punya dampak besar buat kesehatan otak kamu. 1. Kurang tidur. Tidur itu bukan cuma sekadar waktu untuk istirahat, tapi juga momen penting bagi otak untuk membersihkan diri dari racun dan sisa aktivitas sepanjang hari. Saat kamu tidur, otak bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat ingatan, dan menyusun ulang informasi yang sudah kamu pelajari. Jadi, kualitas tidur yang baik sangat berpengaruh pada seberapa optimal otak kamu bisa bekerja keesokan harinya. Kalau kamu sering begadang atau tidur kurang dari 6 jam, fungsi otak bisa mulai terganggu. Kamu mungkin akan lebih mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan merasa lambat saat berpikir. Bahkan dalam jangka panjang, kurang tidur bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan otak yang lebih serius. Hal ini sering terjadi tanpa disadari karena efeknya muncul secara perlahan. Selain itu, kurang tidur juga memengaruhi suasana hati dan emosi kamu. Kamu jadi lebih mudah stres, cepat marah, dan sulit mengontrol emosi. Ini karena bagian otak yang mengatur emosi tidak bekerja dengan optimal saat kamu kelelahan. Akibatnya, bukan cuma produktivitas yang menurun, tapi juga kualitas hubungan sosial kamu bisa ikut terdampak. Menariknya, banyak orang masih menganggap begadang sebagai hal yang normal atau bahkan keren, apalagi kalau alasan mereka adalah kerja atau hiburan. Padahal, kebiasaan ini justru merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Tubuh dan otak kamu butuh waktu istirahat yang cukup untuk bisa tetap sehat dan berfungsi dengan maksimal. Jadi, jangan bangga begadang terus. Mulai sekarang, coba atur pola tidur kamu dengan lebih baik, tidur cukup, kurangi penggunaan gadget sebelum tidur, dan buat rutinitas tidur yang konsisten. Dengan begitu, otak kamu bisa tetap tajam, fokus meningkat, dan kamu pun bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal. 2. Terlalu lama scroll HP. Scroll media sosial berjam-jam bikin otak kamu terbiasa dengan informasi yang serba cepat, singkat, dan instan. Setiap beberapa detik, kamu sudah berpindah dari satu konten ke konten lain tanpa benar-benar mencerna isinya. Akibatnya, otak jadi terlatih untuk hanya menerima hal-hal yang ringan dan menghibur, bukan yang membutuhkan pemikiran mendalam. Dampaknya mulai terasa ketika kamu harus fokus pada sesuatu yang lebih serius, seperti belajar, bekerja, atau membaca. Kamu jadi cepat bosan, sulit berkonsentrasi, dan sering terdistraksi. Bahkan, tugas yang sebenarnya sederhana bisa terasa lebih berat karena otak kamu sudah terbiasa dengan pola stimulasi yang cepat dan terus-menerus. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa menurunkan kemampuan kamu dalam berpikir kritis. Karena terlalu sering mengonsumsi informasi secara sekilas, kamu jadi jarang benar-benar menganalisis atau memahami sesuatu secara mendalam. Lama-kelamaan, ini bisa memengaruhi cara kamu mengambil keputusan dan memproses informasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering tidak disadari, media sosial juga dirancang untuk membuat kamu terus scrolling selama mungkin. Notifikasi, video pendek, dan algoritma yang personal membuat kamu sulit berhenti. Tanpa kontrol yang baik, waktu berjam-jam bisa terbuang begitu saja tanpa kamu sadari. Coba deh, mulai batasi screen time kamu. Nggak perlu langsung drastis. Kamu bisa mulai dengan menetapkan waktu khusus untuk membuka media sosial, atau menggantinya dengan aktivitas lain seperti membaca, olahraga, atau ngobrol langsung dengan orang di sekitar kamu. 3. Jarang bergerak. Kurang aktivitas fisik bukan cuma bikin badan terasa lemah dan cepat lelah, tapi juga membuat otak jadi kurang terstimulasi. Padahal, tubuh dan otak itu saling terhubung. Ketika tubuh jarang bergerak, aliran darah ke otak juga tidak optimal, sehingga suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otak jadi berkurang. Olahraga ringan sebenarnya punya peran besar dalam menjaga kesehatan otak. Saat kamu bergerak, tubuh meningkatkan aliran darah ke seluruh bagian otak, yang membantu meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir. Bahkan, aktivitas fisik juga bisa merangsang produksi hormon yang membuat kamu merasa lebih bahagia dan rileks. Kalau kamu terbiasa mager atau terlalu lama duduk, efeknya bisa terasa dalam jangka panjang. Kamu jadi lebih mudah lelah, sulit fokus, dan kurang produktif. Selain itu, kurang gerak juga bisa meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada fungsi otak. Kabar baiknya, kamu nggak harus langsung olahraga berat atau pergi ke gym untuk mulai aktif. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki, stretching, atau naik turun tangga sudah cukup untuk membantu tubuh dan otak tetap aktif. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Nggak harus gym, jalan kaki juga cukup. Mulai dari hal kecil setiap hari dan rasakan sendiri perubahan pada energi dan fokus kamu.
4. Multitasking berlebihan. Ngerasa keren bisa ngerjain banyak hal sekaligus? Faktanya, multitasking justru bikin otak kamu bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Setiap kali kamu berpindah dari satu tugas ke tugas lain, otak butuh waktu untuk menyesuaikan kembali. Proses ini disebut task switching, dan tanpa disadari bisa menguras energi mental kamu lebih cepat. Akibatnya, kamu jadi lebih mudah lelah, sulit fokus, dan sering melakukan kesalahan kecil. Meskipun terlihat produktif di luar, sebenarnya kualitas pekerjaan kamu bisa menurun. Otak manusia pada dasarnya tidak dirancang untuk benar-benar melakukan banyak hal berat secara bersamaan, terutama yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Selain itu, multitasking juga bisa mengganggu kemampuan kamu dalam menyelesaikan pekerjaan secara mendalam. Kamu jadi cenderung terburu-buru dan tidak memberikan perhatian penuh pada satu hal. Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas kamu. Banyak orang tidak sadar bahwa kebiasaan ini sering dipicu oleh distraksi, seperti notifikasi HP atau kebiasaan membuka banyak aplikasi sekaligus. Semakin sering kamu melakukannya, semakin sulit juga untuk kembali fokus pada satu tugas saja. Fokus satu hal, hasilnya justru lebih maksimal. Coba biasakan untuk menyelesaikan satu pekerjaan sebelum beralih ke yang lain, dan rasakan sendiri bagaimana kualitas kerja kamu jadi lebih baik dan lebih efisien. 5. Konsumsi gula berlebihan. Kebanyakan gula bisa memengaruhi fungsi otak dan menurunkan kemampuan belajar serta mengingat. Saat kamu mengonsumsi gula berlebihan, kadar gula darah akan naik dengan cepat lalu turun drastis. Perubahan ini bisa membuat otak kesulitan menjaga energi yang stabil, sehingga kamu jadi mudah lelah dan sulit fokus. Dalam jangka panjang, konsumsi gula yang tinggi juga bisa berdampak pada kesehatan otak secara keseluruhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan gula berlebih dapat mengganggu fungsi memori dan memperlambat proses belajar. Ini karena gula berlebih dapat memicu peradangan dan memengaruhi cara kerja sel-sel otak. Selain itu, terlalu sering mengonsumsi makanan dan minuman manis juga bisa memengaruhi suasana hati. Kamu mungkin merasa senang sesaat setelah mengonsumsi gula, tapi efeknya tidak bertahan lama dan justru bisa membuat mood jadi tidak stabil. Hal ini tentu berdampak pada produktivitas dan keseharian kamu. Yang sering terjadi, banyak orang tidak sadar seberapa banyak gula yang mereka konsumsi setiap hari. Minuman kemasan, camilan, bahkan makanan yang terlihat sehat pun sering mengandung gula tambahan yang cukup tinggi. Kalau tidak dikontrol, kebiasaan ini bisa terus berlanjut tanpa disadari. Sesekali manis itu oke, tapi jangan kebablasan. Mulai kurangi konsumsi gula secara bertahap dan pilih alternatif yang lebih sehat agar otak kamu tetap bekerja dengan optimal. Nah, itu dia 5 kebiasaan buruk yang bisa merusak otak kamu. Mulai sekarang, coba ubah pelan-pelan kebiasaan ini biar otak kamu tetap sehat dan tajam. Bayangin beberapa tahun ke depan, kamu bisa tetap fokus, produktif, dan punya pikiran yang jernih saat mengambil keputusan penting dalam hidup. Semua itu bukan hasil perubahan instan, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu bangun setiap hari. Nggak perlu langsung sempurna. Yang penting mulai dulu dari hal sederhana. Tidur lebih teratur, kurangi scroll berlebihan, lebih sering bergerak, dan lebih sadar dengan apa yang kamu konsumsi. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kamu sangat ditentukan oleh bagaimana kamu merawat otak kamu hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.